Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Setiawan, NIM 187012132515119 dari LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di SDI Akhlakul Banin tentang meneladani sifat Asmaul Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat belajar dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi hari ini ada yang tidak masuk? Ya, kita doakan teman kita yang tidak masuk supaya akan sembuh. Al-Fatihah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Kepala kelas memimpin Pancasila dan doa. Ayo bagi. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, ini tentang Asmaul Husna. Tapi kita mengingat materi yang sebelumnya tentang surat Al-Hujurat ayat 49. Siapa yang tahu tentang terjemahan surat Al-Hujurat? Ngacung. Baik Mas Gibran, coba jelaskan tentang terjemahan Al-Hujurat. Kemudian kami jadikan kamu bersama-sama dan bersekutu agar kamu saling mengenal kebenarannya yang paling mulia adalah kamu memiliki Allah. Ya Allah, orang yang paling bertakwa dan Allah mengetahui Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi pesan dari surat Al-Hujurat itu manusia diciptakan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Terus untuk pesan pokok, siapa yang ingin menjelaskan? Ya, Sheryl.
menyebutkan manusia yang sehingga mereka bisa menjadi terkumpul dan bermasa yang sama. Ya, terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan? Ya, Salwa. Saya ingin terbuka bela dan saling menyayangi. Melainkan untuk saling mengenal dan saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik, maka akan terjadi kedekatan, kerjasama dan bisa saling menjaga manfaat. Seluruh manusia sepakat mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembudayaannya adalah tempat ketakwaan. Manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Terima kasih atas penjelasannya. Adakah yang ingin menambahkan lagi satu orang? Ya, baik, kita. Terima kasih. Jadi surat Al-Hujurat itu disimpulkan bahwa manusia diciptakan dua jenis, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Dan untuk pesan pokoknya, manusia itu yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi materi sebelumnya. Untuk materi yang sekarang yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu tentang Asmaul Husna? Ayo, Asmaul Husna itu ada berapa? 9. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang indah. Nah, coba kita nyanyikan tentang kita nyanyikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya nama-nama Asmaul Husna, sifat Allah. Nah, di sini untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini membahas tentang 5 Asmaul Husna pilihan, yaitu keagungan nama Allah yang indah. Nah, untuk yang pertama adalah pengenalan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Dan yang kedua membahas tentang 5 Asmaul Husna. Yang pertama pengenalan Asmaul Husna. Kemudian dasar Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Yang kedua adalah keutamaan mengenal Asmaul Husna. Menghafal dan memahami Asmaul Husna membawa keberkahan, mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi doa yang mustajab. Dan yang ketiga landasan Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai jalan mengenal Allah lebih dekat melalui nama-namanya yang mulia. Jadi nama-nama Allah itu nama yang sangat mulia. Terus pentingnya memahami Asmaul Husna. Definisi Asmaul Husna yaitu yang pertama, Asmaul Husna ada 99 nama Allah yang indah dan agung, mencerminkan sifat kesempurnaannya yang wajib diketahui setiap muslim. Yang pertama yaitu Al-Malik, yaitu yang Maha Raja.
Al-Malik menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak atas seluruh alam semesta, mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan sempurna. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta seisinya. Yang kedua adalah Al-Aziz, yaitu Al-Aziz Maha Tinggi, yaitu melambangkan kekuatan dan keperkasaan Allah yang tiada tandingnya, menunjukkan kemenangannya atas segala sesuatu. Terus yang ketiga adalah Al-Qudus, yaitu Maha Suci. Al-Qudus menerangkan kesucian Allah dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, jauh dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ini selanjutnya manfaat mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan jiwa. Bila kita mengamalkan Asmaul Husna, jiwa kita menjadi tenang. Mengamalkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min membantu menenangkan jiwa dan mengurangi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan ketakwaan. Memahami dan menghayati sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna akan memperkuat iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang ketiga, memperbaiki akhlak. Mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna membantu membentuk kepribadian yang lebih baik dengan mencontoh sifat-sifat mulia Allah dalam kehidupan. Al-Malik, yaitu yang maha merajai. Allah menunjukkan sifat Al-Malik melalui pengaturan alam semesta, hukum alam, dan kehidupan semua makhluk dengan keseimbangannya. Terus meyakini Al-Malik mengajarkan kita untuk tunduk pada aturannya, menyadari keterbatasan diri, selalu bergantung pada perlindungannya. Ya, ini yang kita bahas untuk materi pada pagi hari ini, yaitu 5 Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama tentang Al-Aziz. Al-Aziz adalah maha perkasa, yaitu menunjukkan kekuatan Allah yang tidak terkalahkan dan kemampuannya mengatasi segala hal. Jadi Allah itu bisa memberikan bencana. Allah bisa membuat kita mendapatkan rezeki yang banyak. Terus yang kedua, manifestasi sifat Al-Aziz. Sifat Al-Aziz terlihat dalam penciptaan alam semesta, pengendalian segala kejadian dan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh makhluknya. Terus bagaimana cara meneladani sifat Al-Aziz? Nah, itu bagaimana? Di sini dijelaskan sebagai manusia kita dapat meneladani sifat Al-Aziz dengan bersikap teguh, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha dengan kekuatan terbaik. Jadi bila kita, contohnya bila kita berangkat sekolah, terus banyak bocor, terus kita bagaimana ya? Kita ya semangat untuk berangkat ke sekolah. Walaupun banyak bocor, kita mempunyai niat dan harus semangat untuk ke sekolah belajar menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus Al-Qudus yang maha suci. Makna Al-Qudus Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah maha suci dari keseluruhan makhluk dengannya dan mengenai sisi dari adanya sesuatu yang menyerupai yang Allah menyerupainya Allah terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala kesempurnaan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk As-Salam. Siapa yang tadi? As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan dan sifat dan perbuatannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hambanya. Ya, tepuk tangan. Al-Mu'min. Ya, sama. Tepuk tangan. Tentang 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Maharaja, Al-Aziz, Maha Tinggi, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min yang Maha memberikan rasa aman. Baik, kita supaya kita tidak kaku, supaya kita tidak lelah, kita dulu. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Yo, tepuk semangat. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini, mari kita bermain untuk membentuk kelompok. Nah, kelompoknya dibagi menjadi 5. Untuk tugasnya yaitu membuat kaligrafi, terus pengertian Al-Malik, dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dikasih waktu berapa menit? Anak-anak, 20 menit. Jadi nanti menggambar kaligrafi tentang 5 Asmaul Husna, yaitu As-Salam, Al-Mu'min, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Coba dikerjakan, boleh lihat buku LKS. 20 menit ya anak-anak. Membuat apa itu? Masalah. Pelajaran ini yaitu tentang Al-Malik. Siapa yang menerangkan tentang Al-Malik? Kita ke depan. Ditunjukkan gambarnya tentang kaligrafi, tentang kelompok 1, tentang Al-Malik. Coba sama jelaskan tentang Al-Malik.
Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2, yaitu menjelaskan tentang Al-Aziz Tinggi. Siapa? Al-Aziz, maju ke depan. Ditunjukkan gambar kameranya. Kita jelaskan tentang Al-Aziz. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok tentang tangan untuk kelompok. Terus selanjutnya yaitu Al-Qudus, Al-Aziz, dan yang ketiga Al-Qudus, dan yang keempat As-Salam, dan yang kelima Al-Mu'min. Jadi kita sebagai umat manusia wajib menyadari sifat-sifat Asmaul Husna Allah. Untuk materi selanjutnya, Pak Rizky akan membuat kuis. Jadi yang bisa mengacungkan tangan. Nah, di sini arti Asmaul Husna Al-Malik. Siapa yang tahu tentang Al-Malik? Dari kelompok berapa? Iya, kelompok 1. Al-Malik yang mana? Maju ke depan boleh. Al-Malik, Al-Malik. Ya. Oh benar, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan yang kedua tentang Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna apa? Anak-anak, ayo siapa kelompok mana? Oh ya, kelompok 3. Yang mana? Maju di depan, boleh. Sama nama Allah yang agung dan indah. Apakah benar? Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, Allah memiliki nama-nama terbaik dan indah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? Hitung. Ayo. Kelompok 2. Maju ke depan. Benar, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, di sini dijelaskan Allah adalah pemilik alam semesta. Gambar di bawah ini yang menunjukkan perilaku menjaga alam semesta. Siapa? Angkat tangan. Yang pertama membuang sampah sembarangan. Yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga menebang pohon secara liar. Dan yang keempat menyiram tanaman. Langsung. Ayo siapa yang tahu? Ayo. Anggun. Konsentrasi. Konsentrasi. Tangan di atas. Berdiri dulu, berdiri dulu, konsentrasi loh ya. Tangan di atas. Ayo, yang konsen toh. Tangan di atas.
Ayo, tangan di atas bagaimana? Tangan di atas kan di atas kan begini. Ayo, konsentrasi. Tangan ke samping. Ke samping. Ayo ke samping, biar ke samping. Tangan ke samping. Ayo, konsentrasi. Kalau ke samping begini no. Ayo, di Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera dan Al-Mu'min memberikan rasa aman. Baik, dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada kelas, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.